Aduh, pusing nih aku. Gimana kalau misalnya nelpon Jidan aja ya? Yaudah deh. Apa deh? Halo, Cid, sibuk gak? Halo? Gak sibuk kok, Han. Ada apa? Aku boleh cerita gak nih? Bisa? Kamu ada apa? Kelihatannya ada masalah deh. Iya nih, ada masalah. Masalah tugas kan? Lah, kok tahu? Lah iya, kita kan sekelas, jadi aku tahu. Nah, daripada pikirin masalah, mending kita zoom aja sama teman-teman biar refresh. Oh gitu ya? Ya udah deh, nggak apa-apa, ajakin anak-anak aja di grup. Oke, Han. Aku ajakin sekarang ya, teman-teman. Apa-apaan nih yang bikin room telat? Wah iya telat banget. Oh iya BTW, halo teman-teman. Halo, Halo, kenapa Seth? Halo, kenapa Seth? Maaf tadi telat, Re. Oh iya nggak apa-apa. Ngomong-ngomong bentar lagi kita mau UTS nih. Gimana persiapannya? aduh, Dam, jangan bahas UTS dulu dong. Aku ini ngerjain tugas aja udah pusing, gimana UTS nanti. Udahlah, bahas yang lain aja. Iya nih sama aku juga pusing kayak Hanpas. Ya bener nih, mendingan bahas yang lain. Mungkin sambil cerita-cerita gitu di sini, refreshing lah dikit. Iya nih, sayang banget ya kuliah kita masih online, jadi belum bisa ketemu satu sama lain nih gara-gara kondisi pandemi kayak gini. Oh iya, BTW pandemi kayak gini, kabar kalian gimana guys? Oh kabarku baik, cuma keadaan aja yang berubah. Hah? Berubah kayak gimana, Sat? Nah, jadi Kota Madiun merupakan kota yang sedang berkembang dan mempunyai banyak destinasi wisata dan landmark yang baru. Maka dari itu, tidak lupa bagi kita untuk selalu mematuhi protokol pencegahan COVID-19 demi sukarnya penularan dan menekan angka kasus positif. Dilihat dari kenyataannya pula, hampir seluruh masyarakat Kota Madiun juga mematuhi protokol atau arahan kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya kasus positif yang terjadi di Kota Madiun. Dan pada tujuan wisata berikutnya, dapat dibuktikan pula akan kepatuhan untuk selalu menggunakan masker pada saat berada di luar rumah. Di tempat yang lain, dapat dilihat pula keramaian yang sedang berwisata. Di keramaian ini, masyarakat tetap mematuhi bahkan semakin ketat. Tidak lupa semua elemen masyarakat Kota Madiun bersinergi agar terjaganya kota agar tetap aman, nyaman, dan asri. Setiap sudut keramaian, saya melihat terdapat petugas atau Satgas COVID Kota Madiun yang berjaga dan mengingatkan para pengunjung agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Kota Madiun merupakan kota kecil yang nyaman. Dengan pembaruan infrastruktur, kota ini menjadi daya tarik wisata baru di Jawa Timur. Dan ngomong-ngomong, kalian harus ke sini deh. Aku tunggu ya. Lah, apanya yang berubah? Itu kendaraannya masih ramai. Emang sih awalnya sepi karena pandemi ini. Sekarang sudah masuk new normal, jadinya di Madiun sudah mulai ramai lagi. Di Jakarta juga nggak kalah rame loh. Keadaan kayak gini udah balik seperti semula kendaraan umumnya. Emang gimana sih di Jakarta, seramai apa?
Nah, jadi aku mau ngasih tau ke kalian nih fasilitas umum yang sudah mulai beraktivitas kembali di Jakarta. Yang pertama itu ada MRT. Nah, sebelum masuk kita itu dicek dulu suhunya. Lalu di dalam MRT itu jaga jarak 1 kursi, dan di sini ada peraturan di mana kita tidak boleh berbicara, tidak boleh melepas masker. Nanti bisa ditegur sama petugasnya. Nah, semua orang menggunakan masker dan terpantau sepi dikarenakan ini termasuk fasilitas yang baru di Jakarta, jadi rutenya belum banyak. Nah, selanjutnya itu kita ada di Gelora Bung Karno, terpantau sepi dikarenakan ini hari biasa, bukan hari libur. Nah, selanjutnya itu mau naik busway, beda sama MRT. Di busway ini kita tidak dicek suhunya, jadi langsung masuk aja gitu. Nah, di dalam busway sama seperti MRT, yaitu jaga jarak 1 kursi. Semua orang menggunakan masker, dan di sini terpantau sepi dikarenakan bukan jam pulang kerja. Nah, selanjutnya itu kita ke Monas. Nah, di Monas ini kita tidak diperbolehkan masuk. Jadi di depan gerbangnya itu ada petugas-petugasnya. Nah, orang-orang hanya bisa berfoto-foto di depan gerbangnya saja. Nah, ini keadaan KRL di mana sama seperti MRT, yaitu jaga jarak 1 kursi, namun terpantau lebih ramai dikarenakan rutenya yang sudah banyak. Nah, ini tuh keadaan lorong MRT pada saat jam pulang kerja. Nah, kalau ini itu jalanan yang biasanya macet. Ini ada di Jalan Blok M. Namun kemarin mungkin dikarenakan jamnya sudah terlalu larut, jadi tidak terlalu ramai. Jadi itu fasilitas umum yang sudah mulai beraktivitas kembali di Jakarta. Semuanya tetap mematuhi protokol. Oh, di Jakarta udah kayak kehidupan normal biasa ya? Tapi masih tertib protokol kesehatan nggak sih? Selama ini sih aku lihat-lihat sih masih ikutin protokol sih, jadi aman aja. Oh, jadi kayak gitu. Kalau di Surabaya tuh biar Hanpas aja deh yang jelasin gimana, Han? Kok aku sih? Ya udah, jadi di Surabaya tuh gini. Sama kayak daerah lain. Di era new normal ini, kota Surabaya juga udah rame. Nah, waktu itu aku sempet juga kan ke Unair. Kan di Unair ada 3 tempat tuh. Ada kampus A, B, sama C. Tapi aku ke kampus B-nya aja sih kemarin. Waktu aku ke kampus B, gerbangnya ditutup. Masuknya juga harus izin dulu sama yang jaga. Ya, aku waktu itu bilang kalau aku mau lihat kampus, soalnya aku kan masih maba. Ya, hitung-hitung sama kampus lah. Akhirnya masuk, pokoknya di kampus B sepi lah. Oh iya, sebelum ke Unair, paginya aku sempat jalan-jalan di Taman Bunggul. Justru di situ yang rame. Walaupun tamannya ditutup, tapi masih banyak orang yang jualan di tepi jalannya. Kayak jualan makanan, jualan baju, jualan balon, jualan es, macam-macam lah di sana. Orang-orangnya juga banyak yang datang. Untungnya, walaupun rame, masyarakat masih taat sama protokol kesehatan. Nah, lanjutannya biar diceritain sama Jidan. Gimana Jid? Lanjutannya nih Jid. Keadaan di jalan sih masih sepi ya Han. Mungkin karena weekend jadi orang-orang gak banyak yang keluar rumah. Tapi aku juga sempat kunjungin kafe yang baru buka di Surabaya. Kafe itu ramai banget. Mungkin karena orang-orang sudah suntuk di rumah, jadi butuh hiburan. Nah, walaupun ramai, kita diharapkan untuk memperhatikan protokol kesehatan. Seperti sebelum masuk kita diharapkan mencuci tangan dan mengecek suhu tubuh. Walaupun ramai, tapi orang-orang tetap memperhatikan social distancing dan selalu memakai masker apabila tidak makan atau minum. Apa-apaan nih dari tadi bahasa Pulau Jawa? Balinya kapan? Tunggu dulu. Aku pas itu barusan liburan ke Yogyakarta loh. Oh iya, keadaan di Jogja sekarang gimana, Syat? Orang tua aku dari Jogja loh. Iya kah? Oh, jadi gini. Jogja itu... Jakarta, tempat pertama yang aku kunjungi adalah Malioboro. Pada libur panjang ini, para wisatawan, baik dari Yogyakarta itu sendiri maupun berasal dari luar kota, mulai ramai mendatangi beragam destinasi wisata yang ada di kota gudeg ini. Yang terlihat di sekelilingku, di setiap sudut jalan Malioboro sudah mulai padat wisatawan. Ditambah lagi, pemicu datangnya wisatawan adalah UKM dan lapak penjual yang sudah bertebaran layaknya kondisi normal. Dan memang kondisi ini hampir mirip dengan yang ada di Kota Madiun. Para wisatawan juga taat dan patuh terhadap protokol kesehatan pencegahan virus COVID-19 ini. Dan aku sempat melihat terdapat patroli dari Satgas COVID Kota Yogyakarta. Pada intinya, kondisi di Malioboro cukup kondusif untuk dikunjungi bagi para wisatawan.
Tak lupa menikmati suasana malam, makanan, dan minuman hangat khas Yogyakarta bersama keluarga tercinta. Destinasi wisata alam yang dikembangkan Yogyakarta menjadi penutup perjalanan wisataku. Sekaligus menjadi liburan pertama sejak awal virus ini mewabah di Indonesia. Oh di Jogja perwisatanya sudah mulai ramai ya, Set. Tapi kalau di Bali belum terlalu ramai seperti Jogja sih. Mungkin para wisatawan masih takut untuk berkunjung ke Bali. Ya kemarin aku sama Kade juga sempat ke beberapa daerah wisata di Bali sih, dan itu ternyata masih sepi. Jadi Bali seperti ini. Keadaan di Bali walaupun new normal tetap sepi. Kemarin ketika hari raya Purnama juga sepi. Biasanya masyarakat di sini ramai ke pura. Cuma karena lagi pandemi, kegiatan keagamaan seperti hari raya Purnama jadi kurang fleksibel dilakukan. Ya, sehingga hanya bisa sembahyang di rumah aja. Nah, aku juga sempat main ke pantai di Jimbaran dan jalan-jalan di Kuta loh. Di pantai Jimbaran juga terpantau sepi. Padahal aku ke sana ketika weekend. Kan pantai Jimbaran juga salah satu objek wisata yang menarik untuk menikmati sunset. Namun karena masih pandemi ya jadinya sepi walaupun keadaan ini normal. Ya yang masih bisa dilakukan masyarakat di sana hanya melaut, menangkap ikan dan dijual. Tetapi hasil penjualan juga tidak seberapa karena sepinya wisatawan dan pengunjung. Selain Jimbaran, esok harinya aku juga menyempatkan diri main ke Kuta sambil jogging lah. Aku kira keadaan di sana sudah kembali normal. Tetapi seperti di Jimbaran masih sepi. Pantai, jalanan, dan beberapa tempat wisata malam di sana benar-benar sepi. Tidak biasanya daerah Kuta seperti ini. Jadi sedikit resah aja melihat hal ini. Padahal sudah new normal, tapi pariwisata di Bali belum sepenuhnya membaik. Aku berharap semua ini cepat membaik. Karena pariwisata merupakan penyumbang aset terbesar dan roda perekonomian di Pulau Bali. Kalau daerah Denpasar gimana nih, Grace? Oke guys, sekarang aku mau jelasin sedikit tentang kondisi kota Denpasar di era new normal ini. Jadi keadaannya itu gak seramai saat kondisi normal sebelum adanya pandemi corona. Fasilitas umum dan destinasi wisata pun masih terlihat sepi karena wisatawan domestik maupun asing mungkin belum berani berkunjung ke Bali. Misalnya aja Museum Bali dan Taman Kota Puputan. Pada keadaan normal sebelum pandemi, Museum Bali ramai dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun asing. Begitu juga dengan Taman Kota Puputan. Di era new normal ini, baik Museum Bali maupun lapangan Puputan terpantau sepi. Hanya ada beberapa penduduk lokal yang mencoba untuk berdagang dan melakukan jogging. Tapi itu pun jumlahnya tidak banyak. Oh, jadi di setiap daerah tuh beda-beda ya. Kalau misalnya di Madiun, kendaraan pribadinya udah mulai rame. Kalau di Jakarta, kendaraan umumnya juga udah mulai kembali seperti semula. Di Surabaya, tongkrongan udah mulai rame. Nah, kalau di Bali masih terpantau sepi ya, Dik ya? Iya masih terpantau sepi nih. Para wisatawan mungkin masih takut untuk berkunjung ke Bali. Mungkin karena masih ada pandemi COVID ini. Sebenarnya sih di era new normal ini kita bebas kemana aja, tapi kalau bisa dibatasin untuk urusan-urusan yang penting aja. Udah gitu harus tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Semoga pandemi COVID-19 ini juga cepat berlalu ya teman-teman, biar kita bisa kumpul lagi di Surabaya dan bisa merasakan kehidupan perkuliahan offline. Buat sekarang, kalian pokoknya jangan lupa jaga jarak, pakai masker, dan patuhi protokol kesehatan ya guys, supaya kita cepat-cepat bisa terbebas dari COVID-19. Amin. Amin. Ya ini udah gak sabar ke Surabaya, nanti aku bawain oleh-oleh dari Bali dah. Wih, Oke, siap Dek. Yang banyak ya, Dek. Yang banyak, Aman. Ntar kalau Sampai aku ketemu bawa di Unair ya, Dek. Iya. Yo, sampai bertemu di Unair semuanya. Nah, terima kasih ya teman-teman. Dengerin walaupun virtual gini, aku tetap tahu keadaan daerahnya kalian masing-masing, Rek. Sip. Mantap. Jaga kesehatan ya semuanya. Dadah. Bye. Bye. Kami, mahasiswa Universitas Airlangga, selayaknya membantu dan memberikan kontribusi untuk Indonesia menghadapi era new normal.